Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya Imo Firdani hadir menyapa Anda. Kali ini saya berkesempatan untuk membawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, laporan khusus dari Belgia, Fun4Ice hari ke-6. Food Sustainable mesti disertai Exposure Assessment. Delegasi Program Studi S1 Teknologi Pangan Untidar melanjutkan rangkaian kegiatan Fun4Ice atau Food and Nutrition Development for Sustainable Society Study Visit hari ke-6 di Leuven, Gent, Belgia, yang laporannya dipublikasi oleh pihak Untidar pada Rabu 21 Mei 2025. Hari ke-6 diawali dengan pemaparan lanjutan dari Profesor Inda Cummins dari University College Dublin atau UCD dengan topik Food Safety Management Fundamental and Component. Dilanjutkan dengan penandatanganan Implementation Agreement atau EA oleh seluruh anggota konsorsium Fun4Ice dan disaksikan oleh Dr. Andri Hadi, Ambassador of the Republic of Indonesia to the Kingdom of Belgium, Grand Duchy of Luxembourg and the European Union, dan Prof. Wim de Wolf atau Dean of Faculty of Engineering Technology Leuven. Dan pada hari ke-6 ini diakhiri dengan sesi pemaparan dari Profesor Margarida Silva dari Universidade Católica Portuguesa atau UCP tentang Sustainability in Climate Change. Berita yang kedua, Untidar kembali menyelenggarakan seminar guru BK SMP, SMA, SMK sederajat Sekeduraya. Untidar kembali menyelenggarakan seminar guru bimbingan konseling atau BK SMP, SMA, SMK sederajat dengan tema Roadmap to Success. Bimbingan konseling sebagai kompas karir siswa pada Rabu 21 Mei 2025 di Gedung Dr. HR Suparsono Kampus Tuguran. Kegiatan ini dihadiri oleh 152 guru BK SMP, SMA, SMK sederajat Sekeduraya dengan tujuan agar para guru tersebut dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya bimbingan konseling dalam perencanaan karir, membantu siswa dalam mengidentifikasi potensi, minat dan bakat sebagai dasar dalam memilih jalur karir yang sesuai. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai strategi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi dunia kerja atau pendidikan lanjutan, serta menyediakan roadmap yang jelas dan terstruktur agar siswa dapat lebih percaya diri dalam menentukan langkah-langkah menuju kesuksesan. Berita yang ketiga, Untidar siap jadi tuan rumah KMI ke-16. Tim Bilmawa lakukan survei lokasi. Untidar bersiap menjadi tuan rumah KMI atau Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia ke-16 bulan November 2025. Sebagai tindak lanjut Tim Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Bilmawa, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tidar, Profesor Dr. Parmin SPD MPD, didampingi Ketua BAKK Untidar, Ketua Tim Kerja Bidang Kemahasiswaan Untidar, serta PIC KMI, melakukan survei lokasi untuk meninjau langsung infrastruktur di Kampus Tuguran dan Kampus Sidotopo pada Rabu 21 Mei 2025. PIC KMI Reza Ariwibowo SSIMN mengatakan bahwa KMI adalah puncak utama dari kegiatan P2MW yang diikuti oleh universitas negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, dan tahun ini Untidar menjadi tuan rumahnya, sehingga dengan adanya kegiatan kunjungan ini beliau meninjau fasilitas-fasilitas pendukung yang bisa dimanfaatkan, misalnya untuk kegiatan workshop. Selain itu, PIC KMI juga berharap bahwa adanya kegiatan KMI ini potensi lokal Magelang semakin dikenal dan menjadi komitmen mahasiswa dalam memajukan kewirausahaan Indonesia. Berita yang keempat, optimalkan kreativitas mahasiswa. Untidar gelar Coaching Klinik PKM 2025. Untidar menggelar kegiatan Coaching Klinik Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM tahun 2025 pada Rabu 21 Mei di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono. Kegiatan yang menjadi langkah awal dalam mempersiapkan proposal PKM mahasiswa Untidar yang berkualitas dan kompetitif di tingkat nasional ini dihadiri oleh mahasiswa Untidar yang mengikuti PKM, dosen pembimbing PKM, serta dua narasumber yang luar biasa, yaitu Profesor Suherman SSI MSc PhD selaku reviewer nasional PKM dan PIMNAS dari Universitas Gadjah Mada
beserta Joby SAP selaku penanggung jawab kreativitas, minat, bakat, dan kewirausahaan dari Direktorat Jenderal Bilmawa. Kedua pemateri tersebut menyampaikan materi mengenai pentingnya penguasaan pengetahuan akademik, kemampuan untuk berpikir kritis, dan keterampilan dalam manajemen waktu dan komunikasi. Selanjutnya, dalam acara ini, Profesor Dr. Parmin SPD MPD selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Untidar juga berharap agar kegiatan ini menjadi momen kita untuk membuka pintu masa depan bagi karya-karya ilmiah mahasiswa. Berita yang kelima, 34 orang P3K BAST Untidar bergabung dalam aksi peralihan status dari P3K ke PNS bagi dosen dan tendik PTNB. Rombongan 34 P3K BAST Untidar bergabung dengan kurang lebih 1.000 orang pegawai P3K dari berbagai PTN, mulai dari Aceh sampai Papua pada Rabu 21 Mei 2025. Selain melakukan aksi menyampaikan pendapat di depan patung kuda di sekitaran Monas, perwakilan dari masing-masing PTN juga menemui pihak istana yang menghasilkan kesimpulan, yaitu Presiden menyetujui peralihan status dari P3K ke PNS bagi dosen dan tendik PTNB melalui diskresi Presiden tanpa perlu pengadaan seleksi ulang paling lambat Juli 2025. Pada pertemuan yang akan datang terdapat poin kesimpulan yang akan dilanjutkan secara teknis, yaitu yang pertama, pertemuan teknis lanjutan akan dilaksanakan besok pukul 9 WIB bersama Mendikti-Saintek serta Ditjen Diktiristek pada Kamis 22 Mei 2025. Yang kedua, fokus utama pertemuan adalah membahas mekanisme teknis dan regulasi pelaksanaan peralihan status P3K menjadi PNS melalui diskresi Presiden. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut konkret atas persetujuan Istana Presiden terhadap peralihan status tanpa seleksi ulang. Berita yang keenam, PT Relasi Digital Marketing berkolaborasi dengan mahasiswa Ilkom Untidar mengadakan seminar digital marketing gratis. Mahasiswa Ilkom Untidar sukses menggelar seminar digital marketing yang berkolaborasi dengan Relasi Empowering Communities di gedung Visipol Kampus Sidotopo pada Selasa 24 Mei 2025. Acara ini bertema How to Develop Digital Business, Technology Driven Business, dan diakhiri dengan aksi relasi berbagi. Tak berhenti sampai di situ, program ini akan berlanjut dengan pendampingan digital marketing selama 2 minggu ke depan, membuktikan komitmen relasi digital marketing dalam memberdayakan masyarakat dan memajukan pengetahuan di bidang digital marketing. Berita yang ketujuh, UKMK Untidar laksanakan program kerja benih di SLB BC Kota Magelang. Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Universitas Tidar atau UKMK menyelenggarakan program benih kasih dengan tema Kita Satu Karena Kasih pada Sabtu 24 Mei 2025 di SLB BCYPPA LB Kota Magelang sebagai bentuk pengabdian masyarakat dari Divisi Sosial Masyarakat. Kegiatan ini melibatkan siswa-siswi SLB dalam edukasi serta praktik langsung menanam tanaman obat keluarga atau toga dengan diawali dari panitia dan pihak sekolah, dilanjutkan dengan sesi bernyanyi bersama, edukasi manfaat dan jenis tanaman toga, serta permainan interaktif untuk membangun suasana ceria dan kekeluargaan. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan semangat kepedulian sosial, melatih keterampilan berinteraksi, serta meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga tanaman dan lingkungan, sejalan dengan semangat kebersamaan yang diangkat dalam tema kegiatan. Berita yang ke-8, UKM Pelita Untidar berkolaborasi dengan KWT Permaitani Desa Gandusari melalui inovasi produksi jamu tradisional dan akselerasi digital marketing. Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran Ilmiah dan Kreativitas Mahasiswa atau UKM Pelita Untidar menyelenggarakan kegiatan Pelita Mengabdi guna menjalin kolaborasi inovatif dengan kelompok wanita tani atau KWT Permaitani di Desa Gandusari, Kecamatan Bangdongan pada Minggu 25 Mei 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan inovasi jamu tradisional dalam bentuk jamu bubuk bebas gula, serta memperluas jangkauan pasar melalui akselerasi digital marketing. Dalam kegiatan ini, mahasiswa turut menggandeng CV Menoreh Herbal
dan berperan aktif dalam proses riset produk, mulai dari pemilihan bahan baku, formulasi ramuan hingga pengujian rasa dan kandungan gizi. Selain itu, UKM Pelita juga memberikan pelatihan intensif kepada anggota KWT mengenai strategi branding, fotografi produk, dan pemasaran melalui platform e-commerce seperti TikTok Shop guna meningkatkan daya bersaing dan keberlanjutan usaha jamu tradisional berbasis kearifan lokal. Berita yang terakhir, mahasiswa Ilkom Untidar gelar workshop berdaya bersama di SLB Negeri Kota Magelang. Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau Ilkom Untidar menyelenggarakan workshop bertajuk Berdaya Bersama di SLB Negeri Kota Magelang pada tanggal 16 dan 23 Mei 2025 dan dilaporkan kepada tim Humas Untidar pada Minggu 25 Mei 2025 dengan tujuan memberdayakan siswa melalui pelatihan produksi konten digital yang kreatif, inklusif, dan beretika. Kegiatan ini menggandeng Elzata Kota Magelang sebagai mitra strategis yang mendukung isu pemberdayaan dan edukasi, serta berkontribusi dalam pelaksanaan program yang turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya di bidang pendidikan berkualitas, pengurangan kesenjangan, dan kemitraan. Workshop ini berlangsung dalam 2 sesi, yaitu penyampaian materi dan diskusi interaktif pada pertemuan pertama, serta praktik pembuatan konten dan penayangan hasil pada pertemuan kedua, dengan harapan dapat membuka ruang kreatif yang lebih inklusif bagi siswa SLB di era digital. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Ima Firdani dan segenap kru Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.